Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah yang tidak dikenal. Kalimatnya itu paradoks ya. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Ya. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Bahasa Inggrisnya, to know an unknown God. Mengenal Allah yang tidak dikenal. Nah, pertanyaannya, siapa Allah yang tidak dikenal? Siapa yang tidak mengenal Allah yang tidak dikenal itu? Mengapa kita harus mengenal Allah yang benar? Itu teknik homiletik itu begitu. Judul nanti diambil dari kalimat yang tadi saya ngomong itu. Jadi kalimat saya itu bukan kalimat dari saya pribadi. Saya baca, saya kasih kalimat itu jadi judul. Kemudian pertanyaan utama, siapa Allah yang tidak dikenal itu? Kemudian mengapa kita harus mengenal Allah yang benar? Saya berharap saudara, yang memudahkan jemaat, kita gunakan teknik yang memang diajarkan di sekolah teologi. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Makanya kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, itu ketika di bumi. Begitu saudara. Ini sangat beribadah, tapi salah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga, perhatikan, sebuah mesbah, altar, dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. To unknown God. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus menggunakan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal itu sebagai bahan untuk dia menyampaikan Injil. Makanya penginjil, pemberita Injil itu mesti kreatif. Ada bahan, ya, bangun hubungan, kemudian sampaikan. Begitu saudara sekalian. Ya. Nah, Paulus gunakan begitu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dan selanjutnya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, kalau lihat di situ ya, siapa Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, orang Yunani, yang Paulus sembah, yang Paulus beritakan? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ayatnya di mana? Di Alkitab, udah pasti nggak salah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Paulus mengutip. Paulus ini notabene saudara, dia ahli Taurat. Muridnya Profesor Gamaliel. Makanya pengetahuan perjanjian lama, pengetahuan Tauratnya, itu nomor wahid. Bahkan dia menerapkannya sepenuhnya. Sampai dia berani berkata kepada jemaat Filipi, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Artinya ketat dia laksanakan. Bahkan dia berkata, Torah is my law. Wah, itu kan luar biasa. Dia tahu. Cuman ketika dia tahu, dia menganiaya. Karena dia bilang tanpa pengetahuan yang benar, tanpa iman. Maka dia menganiaya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Makanya dipakai Tuhan luar biasa. Ya. 2/3 perjanjian baru itu dia yang nulis. Makanya kita bersyukur Tuhan membangkitkan Paulus ini. Ini luar biasa. Makanya teologi perjanjian baru itu sebenarnya Paulus. Dia perjanjian lama, paham, katam, gabok. Tapi dia bisa mengkaitkannya. Itu kagum ya. Saya lagi meneliti tentang keturunan. Abraham punya keturunan yang akan memberkati bumi. Sama Paulus. Itu pasti Roh Kudus bicara. Keturunanmu itu singular, tunggal. Itu menunjuk kepada Yesus. Makanya ditulis di Galatia 3 ayat 16 kalau nggak salah ya. Keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa. Itu Yesus, keturunanmu itu tunggal. Wah, itu kan luar biasa tuh. Ya, begitu. Nah, jadi Paulus ini luar biasa. Dia menjelaskan Allah yang kamu tidak kenal itu sesungguhnya Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Ketika menciptakan langit dan bumi, dia hanya berkata, jadilah terang, maka jadi kun fayakun. Artinya, dengan berkata jadilah, maka jadi saudara. Makanya kita mesti mengenal Allah sebagai pencipta. Kemarin Pak Adi singgung, Allah sebagai kreator, katakan kreator. Kita harus mengenal Allah yang sebagai pencipta, the creator, the initiator. Dia menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan manusia. Saudara, ini ciptaan Tuhan, amin. Jangan ikuti teori Darwin bahwa kita ini hasil evolusi dari monyet. Dulu waktu saya kuliah diajarin tuh, jelaskan teori Darwin. Saya kan dari sekolah minggu kecil gitu. Saya bilang kok bisa begitu? Sampai ada yang yakin bahwa kita tuh berevolusi dari begitu sampai makhluk yang tegak begini. Itu salah. Allah menciptakan manusia sempurna, segambar serupa dengan Dia. Amin, saudara. Jadi kita harus mengenal Allah Elohim Yahweh itu sebagai pencipta, kreator. Dari ciptanya ini kita bisa mengenal penciptanya. Kita ini kan luar biasa.
bagaimana ya tubuh kita ini bisa luar biasa. Kemampuan manusia itu bisa luar biasa. Dia bisa bangun jembatan di laut, dia bisa bangun rumah sampai tinggi. Saya pikir dulu ada bangunan yang tingginya 46 lantai. Ternyata ada yang lebih tinggi, 50 saya pernah naik. Luar biasa ya. Ada yang sampai 100 lantai. Bagaimana bangunnya? Di Dubai, di Abu Dhabi, daerah sana pokoknya, itu bangunannya sampai 100. Jadi kesini sampai 800 meter, 1 kilo. Kecepatan liftnya begitu. Itu banknya gimana? Pasti otaknya luar biasa. Nah Tuhan pasti jauh lebih hebat. Nah itu yang Paulus katakan, dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk manusia. Dia nggak diam di kuil-kuil, dia diam di sorga. Amin. Makanya Yesus mengatakan doa Bapa kami yang di sorga. Tapi kan Tuhan ada di mana-mana, rohnya ada di mana-mana, termasuk di sini. Tetapi Allah Bapa selamanya di sorga.